Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Titin Melestari dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, kita telah membahas masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Apa sih ketenaga kerjaan itu? Yuk kita cari tahu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, orang yang dikatakan mampu bekerja adalah orang atau penduduk yang telah memasuki usia kerja dan siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Di negara Indonesia, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Jadi, di negara Indonesia, penduduk yang telah memasuki usia 15 sampai 64 tahun disebut sebagai tenaga kerja. Pertanyaannya, apakah pelajar SMA termasuk tenaga kerja? Yuk, temukan jawabannya. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yaitu 15 sampai 64 tahun, baik yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan atau masih menganggur, disebut sebagai angkatan kerja. Sedangkan penduduk usia kerja yang tidak mau bekerja dengan alasan masih bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, dan tidak melakukan pekerjaan yang termasuk kategori bekerja disebut sebagai bukan angkatan kerja. Nah, jadi pelajar SMA termasuk apakah? Ya, termasuk bukan angkatan kerja. Mengapa? Karena walaupun pelajar SMA sudah memasuki usia kerja, yaitu berkisar antara 15 sampai 17 tahun, tetapi mereka termasuk tenaga kerja bukan angkatan kerja dengan alasan masih bersekolah. Untuk melihat partisipasi angkatan kerja, yaitu dengan melihat perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja per jumlah penduduk dikali 100%. Sedangkan untuk mengetahui ketergantungan atau diferensi rasio dapat digunakan rumus sebagai berikut. Diferensi rasio sama dengan penduduk di luar usia kerja per penduduk usia kerja dikali 100%. Semakin tinggi diferensi rasio berarti semakin besar pula tanggungan penduduk produktif. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga kerja rohani
adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan tenaga pikiran, gagasan, atau ide-ide produktif. Contoh, manajer, direktur, supervisor, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan tenaga fisik. Dalam keseharian, tenaga kerja jasmani dikenal sebagai tenaga kerja kasar. Contoh, kuli angkut barang di pasar, kuli pelabuhan, kuli bangunan, dan lain-lain. Tenaga kerja berdasarkan keahliannya dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada bidang tertentu dengan melalui sekolah atau pendidikan terlebih dahulu, baik pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya, arsitek, pengacara, guru, dokter, insinyur, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada bidang tertentu dengan melalui latihan atau pengalaman kerja. Contoh, tukang jahit, juru masak, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki pengalaman bekerja tanpa melalui pendidikan dan pelatihan. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih bekerja dengan mengandalkan tenaga fisik. Contohnya, kuli bangunan, kuli angkut barang, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap atau bekerja, sehingga akan menekan angka pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja antara lain: yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Saat ini dunia kerja selain mengutamakan usia produktif, juga mengutamakan tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian bagi calon tenaga kerja. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana pencari kerja lebih banyak kuotanya daripada lapangan kerja yang tersedia. Yang ketiga, komposisi umur dan jumlah penduduk produktif. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan komposisi usia kerja produktif sangat sedikit, karena banyaknya pelamar kerja yang masih di bawah usia kerja, yaitu di bawah usia 15 tahun. Demikian pembahasan ketenagakerjaan, meliputi pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, kesempatan kerja, serta jenis-jenis tenaga kerja. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.